demi tambahan amunisi skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia ronde 3. PSSI wajib menaturalisasi 8 pemain keturunan ini. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026 dengan bantuan para pemain keturunan ini. Berikut penjelasannya. Bikin Sintayong merinding. Kualitas timnas tak bisa dibohongi. Gacornya Hoki Caraka saat membela klubnya PSS Sleman. Langsung cetak 2 gol. Siap-siap akan menjadi striker andalan Sintayong di timnas Indonesia. Belum jadi pilihan Sintayong di 2 laga awal babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta berjanji akan lakukan hal ini jika dipanggil Sintayong nanti. Usai bermain gacor bersama Persis Solo di Liga 1. Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Demi tambahan amunisi skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia ronde 3, PSSI wajib menaturalisasi 8 pemain keturunan ini. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026 dengan bantuan para pemain keturunan ini. Berikut penjelasannya. Sebanyak 8 pemain yang wajib dinaturalisasi PSSI demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Total Timnas. Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menahan Arab Saudi dan Australia di 2 matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada 10 dan 15 Oktober 2024 timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang timnas Indonesia memenangkan laga sangat besar seiring kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar jika PSSI berhasil meyakinkan sejumlah pemain keturunan berkualitas untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? 8. Pascal Struijk. The New Fan Laar di podcast Football Primeur mengatakan Pascal Struijk berpeluang membela timnas Indonesia. Jika benar memperkuat timnas Indonesia, betapa mewahnya lini belakang skuad Garuda. Timnas Indonesia akan diperkuat back yang memiliki harga pasaran mencapai 260 miliar rupiah. Dalam pola 3 back racikan Sintayong, Pascal Struijk dapat membentuk kolaborasi apik bersama Mads Hilgers dan Jay Izzes. 7. Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans sedang garang-garangnya bersama klub Liga 2 Belanda, Vitesse Arnhem. Dari 6 pertandingan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, winger kanan berusia 20 tahun ini mengemas 3 gol dan 2 assist. Medio 2 bulan lalu, Emiliano Jonathans sempat berlibur ke Indonesia. Apakah ini pertanda Emiliano Jonathans siap memperkuat skuad Garuda? 6. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde saat ini berstatus fullback kiri andalan Fenerbahce, klub yang ditangani Jose Mourinho. Musim ini ia telah tampil dalam 5 laga Liga Turki 2024 hingga 2025. Pemain yang dapat dioperasikan sebagai bek tengah ini dapat diposisikan sebagai pesaing Calvin Verdonk di area kiri pertahanan. Alhasil, timnas Indonesia akan memiliki 2 pemain top dunia di posisi fullback kiri. 5. Milan Manhoef. Seperti Emiliano Jonathans, Milan Manhoef juga berperan sebagai winger kanan. Ketika sedang on fire, sulit mematikan winger yang satu ini. Bersama Stoke City musim ini, winger 22 tahun ini tampil oke. Dari 8 pertandingan di semua kompetisi, ex pemain Vitesse Arnhem ini mengemas 3 gol dan 1 assist. 4. Kevin Dix. Posisi wingback atau fullback kanan merupakan salah satu titik lemah yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam yang dipercaya jarang tampil konsisten. Karena itu, Sintayong dapat mengandalkan Kevin Dix.
Pesepak bola 28 tahun ini dikenal sebagai pemain tangguh yang dapat diperankan di banyak posisi, mulai dari fullback kanan, back tengah hingga winger kanan. 3. Oli Romeni merupakan pemain yang kehadirannya sangat dinantikan pencinta sepak bola Indonesia. Sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam dan itu dapat ditemukan dalam diri Oli Romeni bersama FC Utrecht musim ini. Penyerang 24 tahun tampil tajam. Dari 4 pertandingan Eredivisie 2024 hingga 2025, penyerang lincah ini mengemas 2 gol. 2. Jairo Riedewald merupakan satu-satunya gelandang murni dalam daftar ini. Jika tidak mengalami cedera, Jairo Riedewald bisa membentuk kolaborasi tangguh di lini tengah timnas Indonesia bersama Tom Haye. 1. Ian Maatsen. Akun @oranje_Indonesia baru-baru ini menampilkan foto Mads Hilgers bersama Ian Maatsen. Hal itu seakan pertanda timnas Indonesia akan diperkuat pemain yang memiliki harga pasaran mencapai 40 juta euro atau setara 676 miliar rupiah. Jika dinaturalisasi, Ian Maatsen akan mendongkrak harga pasaran timnas Indonesia, sekaligus menaikkan level permainan skuad Garuda. Meski berposisi asli sebagai fullback kiri, Ian Maatsen dipercaya akan diandalkan Shin Tae-yong sebagai winger kiri. Lantas bagaimana menurut kalian? Manakah dari 8 pemain tersebut yang cocok untuk dinaturalisasi PSSI? Ataukah 8 semuanya itu cocok semua untuk dinaturalisasi? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Bikin Shin Tae-yong merinding. Kualitas timnas tak bisa dibohongi. Gacornya Hoki Caraka saat membela klubnya PSS Sleman. Langsung cetak 2 gol. Siap-siap akan menjadi striker andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya akan senang melihat hasil laga PSS Sleman versus Arema FC di pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025. Pasalnya di laga tersebut striker muda andalan STY yakni Hoki Caraka tampil menggila hingga mencetak brace dan membantu PSS menang 2-1 atas Arema. Ya, PSS Sleman baru saja menang atas Arema FC di Stadion Manahan, Solo pada Jumat 20 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, PSS menang dengan skor 3-1 atas tim berjuluk Singo Edan tersebut. PSS awalnya sudah unggul berkat gol Phil Ovosu Aiyeh di menit 23. Lalu Hoki Caraka membuat PSS semakin tak terbendung usai mencetak 2 gol di menit 39 dan 54. Tentu 2 golnya itu menjadi sangat berarti untuk PSS dan juga Shin Tae-yong. Sebab saat ini STY membutuhkan striker yang tajam di skuad Garuda. Melihat Hoki Caraka yang mulai menggila menjadi kabar yang baik untuk Shin Tae-yong. Apalagi striker berusia 20 tahun itu memang merupakan penyerang andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Tak hanya di skuad senior, tapi juga di timnas Indonesia kelompok umur. Hampir semua debut Hoki Caraka, baik itu di tim U19, U20, U23, hingga senior, pelatihnya adalah Shin Tae-yong. STY adalah sosok yang pertama kali membawa Hoki Caraka ke skuad utama timnas Indonesia. Pemain PSS itu pun sudah mencatatkan 6 laga dan 2 gol sejauh ini untuk Garuda. Kini dengan melihat Hoki Caraka yang mulai gacor di Liga 1 2024-2025 jelas menjadi kabar yang baik untuk STY yang tengah mencari pemain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Hoki sendiri itu adalah gol perdananya di musim ini bersama PSS Sleman. Belum jadi pilihan Shin Tae-yong di 2 laga awal babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta berjanji akan lakukan hal ini jika dipanggil Shin Tae-yong nanti. Usai bermain gacor bersama Persis Solo di Liga 1. Simak baik-baik. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta berjanji membuktikan kemampuan terbaiknya jika kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ramadan Sananta belum mencatat menit bermain bersama tim nasional pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 21 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lebih memilih Ragnar Oratmangoen yang tak tergantikan dalam 2 laga awal grup C. Bahkan nama Sananta tidak ada dalam line up Timnas ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Padahal Sananta telah menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ia menjadi top scorer ajang pramusim tersebut dengan torehan 3 gol untuk Persis Solo. Baru-baru ini Sananta kembali menunjukkan ketajamannya bersama Laskar Sambernyawa. Ia menyumbang 1 gol ketika Persis melibas Madura United dengan skor 4-0 di Stadion Manahan, Solo, Jumat 13 September 2024. Statistik tersebut berbanding terbalik dengan penyerang yang lebih dipilih Shin Tae-yong seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Struijk belum mencetak gol saat memperkuat ADO Den Haag sampai kini hijrah ke Brisbane Roar. Sedangkan Ragnar belum merasakan menit bermain bersama FC Dender di Liga Belgia. Saat ditanya soal belum jadi pilihan di Timnas, Sananta mengaku legowo dengan keputusan STY. Ia berjanji akan membuktikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya main untuk tim merah putih. Ya, yang penting saya harus sabar aja, mungkin saya kalau dikasih kesempatan saya membuktikan itu semua untuk semuanya, ucap Sananta kepada bolasport.com. Tak hanya di tim nasional, Sananta bertekad memberi yang terbaik ketika dipercaya pelatih Persis Solo, Milomir Seslija. Mantan striker PSM Makassar itu ingin kesempatan bermain di Solo menjadi motivasi untuk bisa memperkuat di Timnas. Penampilan di Persis saya jadikan motivasi untuk main di Timnas. Ini sangat bagus buat saya juga, setiap dikasih kesempatan, saya akan buktikan setiap menit yang dipercayakan pada saya, tegasnya. Sananta mengakui banyak mendapat masukan dari asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas, Yeom Ki-hun. Mantan penyerang Timnas Jepang itu ditunjuk untuk mengasah ketajaman Sananta dan kawan-kawan di tim nasional. Graham Arnold sudah memutuskan untuk mundur dari pelatih Australia setelah gagal meraih kemenangan atas Timnas Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun itu akhirnya berbicara langsung kepada Federasi Sepak Bola Australia untuk mundur dari jabatannya tersebut pada Jumat 20 September atau 2024. Australia gagal meraih kemenangan dan hanya bermain imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Sebelumnya Australia juga kalah 0-1 dari Bahrain pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Rubina, Australia, Kamis 5 September 2024. Australia pun kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 1 poin. Di atas Australia ada Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Timnas Indonesia. Dilansir bolasport.com dari laman Federasi Sepak Bola Australia, Graham Arnold bangga telah menjadi pelatih di negeri kanguru tersebut. Graham Arnold sudah dipercaya menjadi pelatih Australia sejak 2018. Memimpin Australia telah menjadi puncak karier saya dan ini merupakan suatu kehormatan sejati. Saya sangat bangga dengan pencapaian kami, mulai memecahkan rekor, mengembangkan pemain-pemain berbakat, dan menghasilkan sejarah masuk ke Piala Dunia. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya yakin inilah saatnya ada pelatih baru untuk memimpin Australia ke depan, kata Graham Arnold. Graham Arnold mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain dan staf pelatih Australia. Tanpa kerjasama itu, namanya tidak akan besar dalam dunia persepakbolaan Australia. Saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang telah mendukung kami selama ini.